Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimid tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allam. Thumma sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yudham. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إذا الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadz, para hujjah jamaah majelis ta'lim masjid mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang akad yang disebut dengan akad kitabah, budaknya disebut dengan budak mukatab. Ini pembahasan akhir dari kitab Fathul Qorib. Ini pembahasan tentang pembebasan budak. Memang sudah tidak ada, tapi ini merupakan satu khazanah kekayaan dari hukum-hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid dharain amin. Faslun fi ahkamil kitabati bi kasril kafi fil ashhar. Ini adalah sebuah pasal dalam hukum-hukumnya kitabah. Kitabah itu sebuah akad pembebasan budak. Dibaca kitabah fil ashhari dalam logat yang lebih masyhur. Tapi ada juga wakilah bi fathiha, dikatakan juga dengan fathahnya kaf. Jadi dibaca katabah. Kal ataqah seperti ataqah. Boleh disebut dengan akad kitabah, boleh disebut dengan akad katabah. Dua-duanya berlaku. Harokatnya fathah kaf atau kasrohnya kaf. Kitabah ini wahiyah dan bermula dia kitabah lugatan secara bahasa makhudatun minal kutubi, diambil dari kata al-kutub, kutub yang artinya buku-buku atau mengumpulkan. Wahwa dan yang dimaksud dengan lafaz al-kutub itu bimakna dhammi dengan makna mengumpulkan, wal jam'i dan juga ia mengumpulkan. Lianna fiha karena sesungguhnya dalam akad kitabah itu ada dhammu najmin ila tajmin, menggabungkan satu cicilan kepada cicilan berikutnya. Wa syar'an titik sampai situ. Secara bahasa kitabah dari kata kitab atau kutub. Kitab yang kita kenal artinya itu buku, arti aslinya itu artinya mengumpulkan. Kenapa buku disebut dengan mengumpulkan? Karena memang dia mengumpulkan lembaran-lembarannya, mengumpulkan tulisan-tulisan. Kenapa disebut dengan kumpulan? Buku itu disebut dengan kumpulan kitab. Nah, ada kata pengertian asalnya yaitu mengumpulkan. Di sini ada akad kitabah. Kenapa disebut kitabah? Karena secara bahasa memang kitabah ini artinya mengumpulkan cicilan demi cicilan, angsuran demi angsuran yang diberikan dari budak kepada tuannya. Buat apa? Buat melunasi kemerdekaannya. Jadi ada yang budak dimerdekakan oleh tuannya, tapi dengan syarat dia harus nyicil pembebasan. Ini namanya kitabah. Namanya akad kitabah mengangsur pembebasan dirinya dari seorang budak. Nama akadnya kitabah, budaknya nanti disebut dengan budak mukatab. Udah nggak ada semua ini. Kemudian mana tadi itu? Wa syar'an, dan menurut syarak secara istilah yang disebut dengan kitabah itu adalah itqun mu'allakun ala malin munajjamin, membebaskan atau pembebasan yang digantungkan ala malin munajjamin, atas harta yang dicicil, biwaktaini dengan dua waktu maklumah ini yang disepakati atau diketahui, fa'aktsara atau lebih banyak.
Yang dimaksud dengan kitabah itu adalah pembebasan dengan cara mengangsur, dengan cara mencicil, dengan cara mengangsur pembebasan dirinya dengan 2 waktu atau lebih. Boleh 2 kali bayar, boleh 3 kali, boleh 4 kali. Ya, sekali mana? Ya, sekali namanya mengangsur. Kalau sekali ya cash, kalau sekali. Yang namanya nyicil ya 2 kali minimal. Kalau sekali namanya bukan nyicil lagi, bukan ngangsur lagi. Maka di sini yang dimaksud dengan kitabah adalah akad di mana seorang budak ini bisa membebaskan dirinya dengan beberapa kali pembayaran atau angsuran. Wal kitabatu mustahabbatun. Bermula akad kitabah itu hukumnya sunnah idza sa'alahal abdu, ketika meminta akan kitabah siapa? Al abdu, hamba. Kalau seorang hamba minta, bos, itu misalnya, tuan saya bebasin dong, saya bayar. Nah, sunnah buat kita seorang tuan yang punya budak, sunnah kita iyakan dan kita penuhi permintaan budak ini. Karena memang Islam itu sangat menganjurkan kemerdekaan. Kalau ada budak yang minta seperti itu, maka sunnah buat seorang tuan, ya udah bayar dah, 2 kali bayar ya, bulan ini mah bulan besok sekian, maka engkau bisa bebas. Awil amati atau budak perempuan. Memang saudara, budak itu perempuan dan laki beda dalam ininya, beda dari harganya juga beda, kemudian yang dilihatnya juga beda apa patokannya. Kalau laki-laki tenaganya, kalau perempuan bukan tenaganya, cakepnya. Itu zaman dulu tuh. Dulu ada sih. Sekarang masih. Sekarang 4. Satu aja kagak habis. Wal kitabatu mustahabbatun wa kana kullun minhuma, dan ada setiap dari budak laki-laki maupun perempuan itu makmunan, diberikan kepercayaan, ai aminan maksudnya menerima amanat atau kepercayaan, muktasiban dan juga bisa bekerja, qawiyan ai qawiyan maksudnya kuat, ala kasbima untuk mengupayakan harta atau mengupayakan sesuatu, yufi bimal tazamahu yang bisa membayarkan, bima dengan sesuatu, iltazamahu yang wajib sesuatu, hu akan kullun min adain nujumi yaitu membayar angsuran-angsuran. Kitabah atau akad mengangsur pembebasan diri untuk seorang budak ini boleh diberikan oleh seorang tuan kepada budaknya dengan catatan kalau memang budaknya itu budaknya masih kuat, budak yang juga masih bisa bekerja, budak yang kira-kira memang bisa untuk melunasi angsuran-angsuran yang disepakati antara keduanya. Kalau kira-kira memang udah nggak bisa bekerja, udah nggak produktif, jangan dikasih kitabah juga, kasihan. Kenapa? Ya itu udah tanggungan tuannya, artinya makannya biarin aja sama tuannya, udah sama majikannya. Kalau udah tua atau udah tidak produktif kemudian dikasih kitabah, nanti setelah bebas dia mau kerja apa kan nggak tahu juga. Nah, di sini dianjurkan untuk budak yang masih kuat, masih produktif dan kira-kira dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri nanti, maka dianjurkan melaksanakan kitabah untuk majikan yang punya budak atau tuan yang punya budak. Wala tasihu illa bimalin ma'lumin, dan tidak sah akad kitabah ini illa bimalin ma'lumin kecuali dengan harta yang sudah diketahui. Kaqauli sayyid li'abdihi, seperti ucapan seorang tuan kepada hambanya, katabtuka ala dinaraini mathalan, saya buatkan akad kitabah, saya ajak akad kitabah engkau untuk pembayaran 2 dinar. Contohnya tuh, saya mukatabkan engkau atau saya dirikan akad kitabah untuk engkau dengan harga 2 dinar. Harganya harus harga yang maklum atau harga yang sudah jelas. Jadi nggak bisa akad kitabah dengan harga yang masih samar-samar. Saya dirikan atau saya adakan akad mukatabah dengan engkau untuk membayarnya, tolong dibayar dengan jasa kamu. Sekali kamu, misalnya berapa kali kamu saya suruh nggak bisa. Jadi pembayarannya harus pembayaran berupa harta yang memang jelas berapa rupiahnya kalau sekarang atau berapa dinarnya. Waktunya harus jelas, berapa kali cicilan, hartanya juga harus jelas. Nggak bisa hartanya berupa pembayarannya berupa jasa, nggak bisa. Atau berupa harta yang memang
belum bisa ditentukan kesepakatannya antara tuan dengan budak. Jadi bentuknya harus uang atau harta yang memang sudah maklum, sudah pasti diketahui keduanya, dan juga waktunya juga waktu yang sudah maklum, berapa kali bayar atau berapa kali cicilan. Wa yakunul malul ma'lumu muajjalan ila ajalin ma'lumin, dan juga ada apa harta yang ditentukan itu muajjalan, itu diberikan penundaan atau diberikan penundaan. Muajjal itu diberikan penundaan ila ajalin maklum, hingga batas maklumin yang diketahui. Aqalluhu, yang bermula batas yang paling sedikit itu najmani, adalah 2 cicilan. Kaqauli sayyidi, seperti ucapan tuan fil mithalil madhkuri, dalam contoh yang disebutkan, bi abdihi, kepada tuannya, kepada hambanya, tadaffa ilayya ad-dinaraini fi kulli najmin, engkau berikan kepadaku, bayarkan kepadaku 2 dinar fi kulli najmin, dalam setiap cicilan, dinarun fi kulli najmin dinarun, setiap cicilan dinarun 1 dinar. Fa idza addaita dzalika, ketika engkau sudah membayar itu, fa anta hurrun, maka engkau bebas. Ini contohnya. Jadi hartanya harus disebutkan berapa dinar atau berapa dolar. Kemudian waktunya juga harus ditentukan, berapa kali bayar harus ditentukan. Contohnya tadi, aku bebas, engkau coba bayarkan kepadaku, contohnya 100 juta, 2 kali bayar, sekali bayar 50 juta, maka setelah lunas engkau bebas. Namanya akad mukatabah. Ini sangat dianjurkan. Wahia ayil kitabatu sahihatu, akad kitabah yang baik itu min jihati sayyidi, dari arah tuan, itu lazimatun, tetap, falaisa lahu fasfuha ba'da luzumiha, maka tidak boleh atau tidak ada untuk seorang tuan fasfuha, merusak akad kitabah, ba'da luzumiha, setelah tetapnya kitabah, illa ayyujizal mukatabu mukatabu, kecuali jika lemah siapa budak mukatabnya, an adain najmi, dari membayar cicilan, au ba'dihi, atau sebagian cicilan, indal mahalli, pada tempatnya. Kakaulihi, seperti ucapan seorang abad, seorang hamba, ajiztu andalika, aku lemah, andalika, dari pembayaran itu, falisayyidi, maka untuk seorang tuan, hinaidin, pada saat demikian, fasfuha, boleh merusak mukatabah. Ini akad mukatabah nanti ada 2 istilah, ada yang disebut dengan lazimah, ada yang disebut dengan jaizah. Lazimah itu artinya sudah pasti dan tetap. Kalau dilihat dari sisi tuannya, maka akad mukatabah ini sifatnya itu lazimah, tetap. Artinya seorang majikan atau tuan kalau udah keucap akad mukatabah, nggak boleh di tengah jalan berhenti. Baru dibayar 1 cicilan, misalnya bulan pertama udah bayar 50 juta, kemudian saya balik lagi duit kamu 50 juta, nggak jadi dah, saya batalkan akad mukatabahnya. Nggak boleh dari sisi tuan nggak boleh menggagalkan atau nggak boleh merusak akad yang sudah berjalan. Namun nanti ada istilah jaizah. Jaizah itu dari sisi budaknya. Kalau dari sisi budak, boleh seorang budak kemudian menggagalkan mukatabah. Udah dikasih akad mukatabah dari awal, bayar 100 juta 2 kali, 50 juta. Nah kemudian di tengah jalan budak ngerasa, saya udah gak mampu kerja lagi, saya udah gak bisa bayar lagi nih yang setengahnya, maka minta sama tuannya, saya gagalkan atau saya batalkan akad mukatabah ini karena saya sudah tidak mampu membayar lagi dan saya pengen jadi budak tuan aja. Nah yang seperti ini boleh. Kalau dari arah si budak untuk membatalkan boleh, tapi kalau dari arah tuan nggak boleh. Ini bedanya lazimah dengan jaizah nanti ada. Kemudian wal kitabatu, mana tadi tuh? Dari Palaisan. Fasfuha. Sekarang wa fi manal ajzi.
Wa fi ma'na azzi, dan termasuk dalam makna lemah ibtina'ul mukatabi, yaitu tercegahnya budak mukatab min adain nujubi, dari membayar cicilan ma'al kudrati alaiha, beserta kekuasaan atau kemampuan alaiha, atas nujum, atas cicilan. Termasuk lemah itu tadi tidak bekerja, udah nggak bisa bayar lagi. Kemudian juga termasuk juga udah nggak bayar-bayar. Tuan yang tadinya mengadakan akad mukatabah udah terima cicilan pertama, kemudian berikutnya cicilan yang kedua nggak dibayar-bayar, cicilan kedua belum juga dibayar-bayar. Nah, yang seperti ini tuan tetap nggak bisa merusak. Seorang tuan tetap nggak bisa, ente kagak bayar-bayar udah nggak jadi dah, itunya mukatabah udah saya batalkan, nggak bisa. Tetap harus terus berjalan meskipun itu lemah. Ya, termasuk mana lemah itu adalah ketika dia tidak bisa. Maaf, ini ada illah, ada kecuali dalam kondisi seperti itu. Kalau dalam kondisi lemah udah nggak bisa bayar lagi, maka boleh dibatalkan akad mukatabah. Ini dari sisi tuannya. Wal kitabatu min jihatil abdi al mukatabi, akad kitabah dari arah hamba atau budak mukatab itu jaizatun, boleh. Falahu, maka untuk hamba tadi ba'da akdil kitabati, setelah akad kitabah, takjizu nafsihi, boleh untuk melemahkan dirinya bittoriqis sabiki, dengan jalan atau cara yang cepat. Lahu, baginya, walahu, dan bagi si hamba tadi, aidan juga fasfuha, boleh merusak akad kitabah mata sya'a, kapan saja dia mau. Wa in kana ma'hu ma yufi bihi nujumal kitabata, meskipun budak tadi itu memiliki sesuatu yufi, yang dia bisa membayarkan dengan sesuatu tersebut nujumal kitabati, akan cicilan kitabah, titik. Dari sisi hamba, akad kitabah ini hukumnya atau statusnya jaiz, enggak lazim, enggak tetap mutlak, tapi ini jaiz. Jaiz di sini artinya seorang hamba atau budak mukatab ini di tengah jalan, ini bisa saja dia menggagalkan dan membatalkan. Udah tuan, saya berhenti, saya nggak mau bayar lagi, saya tetap mau jadi budak anda aja, budak tuan aja, boleh. Kalau dari sisi hambanya atau mukatabnya itu, meskipun ini si budak sebenarnya punya duit, meskipun ini budak sebenarnya punya uang, karena sayang ya entah dengan motif apa gitu ya, karena leasing itu. nggak bisa nggak bisa samain sama leasing sekarang namanya, lain itu, udah jauh sekali. Wa afhama qaulul musannifi, dan perkataan musannif itu memberikan pemahaman mata sya'a, yaitu perkataan mata sya'a, anna lahu ikhtiyarul fashi, bahwa seorang hamba baginya ikhtiyarul fashi itu ada memilih untuk membatalkan atau merusak mukatabah. Itu yang tadi kita bahas. Kalau dari sisi hamba boleh tiba-tiba dibatalkan, tapi kalau tuannya nggak boleh. Ujung-ujung dia bilang nggak jadi dah, lu nggak bayar-bayar, jadi budak gua lagi aja, nggak boleh. Tuan bilang gitu. Tapi kalau hambanya boleh. Amal kitabatul fasidatu fajaizatun min jihatil mukatabi wa sayyidi. Adapun kitabah fasidah, akad kitabah yang rusak, maka boleh dibatalkan baik dari arah tuannya ataupun arah budaknya. Bagaimana mukatabah yang rusak itu? Mukatabah yang rusak itu kira-kira begini. Ini si hamba, saya punya budak namanya Zaid. Udah satu kali angsuran. Udah satu kali angsuran 50 juta, tinggal 50 juta lagi. Cuma saya tahu ini 50 juta nih. Ini Zaid bayar ke saya. Ini dia boleh dapat 50 juta ini dari urusan yang haram. Dia nyolong ini 50 juta nih. Habis nyolong dikasih ke saya buat bayar cicilan. Nah, ini namanya mukatabah yang fasihah, yang rusak. Kalau yang seperti ini maka boleh si tuan membatalkan. Udah, gue balikin lagi 50 juta lo. Itu kalau dia tahu tuannya kan? Iya, perbuatannya itu. Kalau tahu perbuatannya, contoh. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut, si tuan nggak bisa membatalkan. Nanya itu maksudnya saya gitu loh. Maksud saya nanya. Itu gitu. Mancing. Kita nggak tahu.
Nah, kalau kata Bang Ajis tadi kan semoga kita bisa mengaplikasikannya. Gimana mengaplikasikannya kalau budak begini? Udah kagak ada kan? Itu TKW jadi sekarang. Enggak bisa. Ya di sono, di sini nggak ada. Udah nggak ada sekarang budak. Walil mukatabi atasarrufu fima fi yadihi minal mal. Dan bagi budak mukatab at-tasarrufu bermula mempergunakan, mendayagunakan fima fi yadihi, apa-apa yang ada di tangannya minal mali, maksudnya adalah harta, bibai'in wa syira'in, dengan menjual atau membeli, wa ijarin atau menyewakan, wa nahwi dzalika dan lain-lain. La bihibatin, tidak dengan hibah, pemberian, wa nahwiya dan semacam hibah, hadiah misalnya. Orang yang sudah melakukan hamba atau budak yang sudah melakukan akad mukatabah ini, akad kitabah ini, namanya budak mukatab. Budak mukatab ini masih boleh menggunakan hartanya. Budak mukatab boleh menggunakan hartanya untuk membeli sesuatu atau untuk menyewakannya, itu boleh, diperbolehkan. Jadi tidak mutlak hartanya itu punya harta tuannya, dia punya kepemilikan sendiri untuk budak mukatab. Wa fi batin naskil wa fi batin nusakhil matni, dan dalam sebagian naskah-naskah matan ada lafaz wa yamlikul mukatabu at-tasarrufa. Jadi bukan walil mukatabi at-tasarrufu, tapi sebagian naskah takrib bunyinya wa yamlikul mukatabu at-tasarrufa. Budak mukatab memiliki hak tasarruf fima fihi, yaitu dalam barang-barang yang tetap ada padanya. Tanmiyatul mali, bermula mengembangkan harta. Ini naskah takrib lain mengatakan seperti itu. Budak mukatab dia boleh mengembangkan hartanya sendiri, dan hartanya bukan harta tuannya. Beda sama budak yang bukan mukatab, itu hartanya ya harta tuannya. Tapi kalau budak mukatab ini dia boleh punya harta kepemilikan sendiri dan boleh ngembangin harta itu demi untuk angsuran atau cicilan, karena memang statusnya udah hampir-hampir merdeka kalau kata, udah ada akad soalnya. Wal muradu annal mukatib, ini penjelasan ini. Wal muradu annal mukataba yamliku bi aqdil kitabati manafi'uhu wa aksabuhu. Ini maksudnya seorang hamba mukatab itu memiliki, dengan akad kitabah itu dia tetap memiliki manafi'ahu, akan manfaat-manfaatnya, mal, manfaat-manfaatnya, wa aksabahu, dan manafi'ahu, manfaat-manfaatnya mukatab, wa aksabahu, dan pekerjaan-pekerjaannya mukatab. Illa annahu mahjurun alaih, hanya saja mukatab itu dimahjur atau dihalangi li ajlis sayyidi, karena alasan tuannya fistihlakiha, dalam menghancurkan manafi bighairi haqqin, dengan tanpa hak atau manfaat. Budak itu kan punya potensi tenaga misalnya. Ini tenaga, pokoknya apa yang ada pada diri dia, tenaga, harta, itu boleh dikembangkan. Ini budak mukatab, dia boleh menyewakan tenaganya kerja sama orang lain, kemudian dapat bayaran, itu boleh. Ini budak mukatab. Pokoknya apapun untuk budak mukatab itu boleh. Harta dia punya modal, kemudian dagang, ada untungnya, dikembangkan, boleh. Untungnya buat dia, buat bayar cicilan, boleh. Hanya saja dia tetap mahjur. Mahjur alaih. Mahjur alaih itu artinya orang yang memang dalam melakukan akad itu tidak sepenuhnya diizinkan. Contohnya untuk melakukan akad jual beli yang sifatnya besar, maka dia dilarang. Mahjur alaih itu ada beberapa orang, diantaranya anak kecil. Anak kecil nggak boleh akad tanda tangan beli apa? Beli apartemen. Anak kecil beli apartemen. Tanda tangan di sini umurnya berapa? 7 tahun, nggak boleh. Karena itu akad yang besar, namanya mahjur. Kemudian orang bangkrut, istilahnya muflis. Orang bangkrut yang sudah diketok palu oleh pengadilan bahwa dia itu pailit, boro-boro punya harta malah utang yang punya, ini juga dilarang untuk melakukan akad-akad. Nah, namanya mahjur. Mukatab juga seperti itu. Mukatab boleh dia mentasarrufkan, mengembangkan hartanya, menyewakan tenaganya, tapi dia tetap mahjur dan tidak boleh merusak hartanya itu atau manfaatnya itu, manfaat dari dirinya, potensi-potensinya.
Wa yajibu ala sayyidi, dan wajib atas orang tuan pada sihati kitabati abdihi, setelah sahnya akad kitabah hambanya, itu wajib bagi tuan apa ya doa, meletakkan tuan itu ayyahutto, maksudnya meletakkan anhu dari si hamba, ya hamba, mimma lil kitabati, dari harta kitabah, ma sesuatu, syai'an yasta'inu bihi, yang sesuatu yang bisa mengambil pertolongan si abad bihi dengannya, ala ada inujul kitabati, untuk membayar cicilan kitabah. Wa yaqumu, dan berdiri maqamal habdi, sebagai posisi pembayaran atau peletakan, ayat fa'a, bahwasannya memberikan lahu bagi mukatab, siapa sayyidu tuan, juz'an makluman, bagian tertentu, min mali kitabati, dari harta kitabah. Walakinnal hafta, tetapi peletakan harta itu aula, lebih utama, minad daf'i, daripada pemberiannya. Li'annal qasda, karena sesungguhnya yang dimaksud minal hati, dari hal atau peletakan harta, al-i'anatu adalah nolong al-idki, untuk pembebasan. Udah angsuran pertama 50 juta, Zaid bayar saya 50 juta, udah dari awal udah akad kitabah 50 juta ini, maka seorang tuan ini wajib memberikan sebagian, nggak ada porsinya berapa, untuk si hamba ini, untuk hamba yang sudah mukatab, dikasih, memberikan bantuan untuk dia mengembangkan lagi. Ini yang dimaksud yajibu alaihi ayyadu'a min malil kitabah. Pokoknya ada sesuatu yang diberikan oleh tuannya untuk si hamba, supaya hamba itu bisa mengembangkan. Pokoknya prinsipnya akad kitabah ini adalah membantu gimana seorang budak bisa merdeka, karena memang itu ruh atau spirit dari Islam, yaitu menyamakan atau sejajarkan semua orang di sisi Allah itu sama. Yang beda hanya takwanya saja. Derajat orang sama, tidak ada budak, tidak ada tuan, pokoknya sama. Itu yang diinginkan dari Islam, yaitu egalitarianisme kalau kata orang sono, yaitu ini kesamaan derajat. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Ya pasal dulu ya. Apa tuh judul pasalnya? Fi akami ummahat. Belum ya? Belum. Buru-buru amat sih Bang Ajis. Nah, siapa yang main depan halaman apa? Wa hiya muhaqqaqatun bil hati. Dan i'anah, bantuan itu muhaqqaqatun bisa terlaksana bil hati, dalam memberikan harta, mauhumatan fid daf'i, halnya dikira-kira fid daf'i, dalam pemberiannya. Wala yu'tiqu atau wala yu'taqu, dan tidak bisa dimerdekakan siapa mukatab, budak mukatab, illa biadai jamil ma, kecuali dengan membayar seluruh harta, aiman kitabah, maksudnya harta kitabah, ba'dal qadril maudhu, setelah batas yang ditentukan, anhu darinya, min jihati sayyidi, dari arah tuannya bilang 100 juta, udah dua kali angsuran, emang dari awal perjanjian 2 kali. Nah 100 juta itu nanti sebagian harus dikasih kepada hamba, nih lu bebas kembangin, dan harus dikasih. Nah kemudian di sini disebutkan belum bisa dikatakan bebas seorang budak kecuali kalau dia sudah membayarkan 100 juta sesuai yang sudah disepakati dari awal. Itu yang dimaksud dari teks terakhir tadi. Faslun fi ahkami ummahatil aulad. Ini pasal terakhir dalam kitab Fathul Qarib. Pasal tentang hukum ummul walad, jamaknya ummahatul aulad. Apa itu ummul walad? Ummul walad itu ringkasnya seperti ini. Ada tuan punya budak perempuan namanya Hindun misalnya. Hindun ini disetubui, nggak kawin pun nggak apa-apa kalau budak, nggak usah pakai akad-akadan, karena dia udah beli mahal, kemudian disetubui memang halal, sampai punya anak, maka si Hindun namanya ummul walad, yaitu budak yang melahirkan anak tuannya.
Ummul Walad. Ummul Walad arti harfiahnya kan ibunya anak. Anaknya siapa? Anak tuan. Ibunya anak tuannya. Bagaimana hukum Ummul Walad? Secara ringkas itu Ummul Walad nanti setelah tuannya mati, Ummul Walad otomatis bebas karena Ummul Walad nggak bisa diwariskan. Beda sama laki. Saya punya budak Zaid, ya Zaid, nanti saya mati, ini Zaid bisa saya warisin ke anak saya. Lu ngikut anak gua, kita anak gua diurusin sama gua, di tenaganya dipakai juga. Tapi kalau Ummul Walad, asal dia udah ngelahirin anak tuannya, begitu tuannya meninggal, maka bebas. Karena nggak mungkin diwariskan. Masa anak budak ibunya? Iya, anak masa budak ibunya nggak mungkin. Maka kata Rasulullah, semua Ummul Walad statusnya bebas ketika tuannya meninggal. Ini yang bikin perbudakan saat itu kemudian hampir sukses dikatakan Islam dalam membebaskan perbudakan. Karena banyak tuan-tuan yang punya anak dari Ummul Walad ini. Tuan-tuan yang kaya raya itu meninggal, akhirnya banyak budak-budak perempuan yang merdeka. Anaknya juga nanti merdeka. Dia orang anaknya tuan gitu dia. Anak darah merdeka. Bagaimana mengaplikasikan ini? Harus nyari dulu. Fi akami ummatil aulad, namanya Ummul Walad. Idza asoba, dan ketika memakai asoba itu artinya wati'ah itu artinya menyetubuhi siapa sayyidu, tuan, musliman kana wa kafiran, baik tuannya itu muslim atau kafir, amatahu akan budak perempuannya, walau kanat haidon, meskipun dalam keadaan haid, au muharraman lahu, atau haram baginya, au muzawwajatan, atau sudah diberi istri orang lain, au lam yusibha, atau dia tidak menyetubuhinya, walakin istadkhalat dzakarahu, tetapi itu budak perempuan memasukkan zakarnya tuan, au ma'ahu al-muhtaramu, atau air maninya yang dihormati, fawada'at, kemudian dia melahirkan, si budak perempuan melahirkan hayyan, dalam keadaan hidup, anak dalam keadaan hidup maksudnya, au mayyitan, atau dalam keadaan mati, au ma yajibu fihi gurratun, atau melahirkan sesuatu yang sudah dianggap sebagai gurrah. Gurrah itu diat yang sudah dianggap harus dibayar ininya, harus dibayar tebusannya. Pokoknya bentuknya itu sudah bentuk, dikatakan bentuk orang, keluar bentuknya bentuk manusia. Seperti itu. Kalau seperti itu, wahwa, nah ini penjelasannya, wahwa, ini penjelasannya ini. Ma sesuatu ay lahmun, yaitu daging, tabayyana fihi, yang jelas di dalam daging tersebut, syai'un sesuatu, min khalqin adamiyyin, dari bentuk manusia, wa fi badin nusahi min khalqil adamiyyin, sebagian naskah min khalqil adamiyyin, likulli ahadin, bagi setiap orang, au li ahli khibrati, atau untuk perempuan ahli berita khibrah itu, jadi kayak bidan untuk ahli khibrah. Kemudian dulu dukun urut ya, dukun beranak atau ahli khibrah juga, minan nisa'i, dari perempuan, wa yathbutu, dan tetaplah biwad'iha, wa yathbutu, dan tetap biwad'iha, sebab apa namanya, melahirkannya si budak, ma dzakara kaunuha, sesuatu yang disebutkan apa kaunuha, keadaannya budak, mustawlidatan, sebagai mustawlidah, li sayyidiha, untuk tuannya, wahina idin, dan pada saat ini haruma, maka haram, alaihi, atas tuan, baimuha, menjual Ummul Walad atau menjual amat. Abdun, budak laki-laki. Kalau perempuan amat namanya, amatikal faqirah, gitu kan, kalau ditalkin kan seperti itu. Kalau budak perempuan ini udah dipakai sama tuannya atau nggak dipakai, tapi ini budaknya sendiri yang masukin dakar tuannya ke dalam anunya, misalnya di sini lucu nih, emang ini masih, ya saya bilang aja di ini yang di Fathul Qarib, walakin istadkhalat, tetapi itu perempuan masukin zakar tuannya lagi tidur, masukin, dia yang mau, nah ternyata sampai bangor tuh dia. Atau dia ngaji fikih juga, dia tahu nih sampai hamil berarti gue bisa bebas nih. Nah, sengaja itu ada maksud.
Nah ternyata hamil dan kemudian bersalin lahiran ya, apapun yang keluar kalau sudah dianggap bentuknya bentuk manusia dalam keadaan hidup maupun mati, ternyata itu mati, itu anaknya mati, apalagi hidup. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, maka perempuan ini disebut dengan mustaulidah, yaitu orang yang memberikan anak, perempuan yang memberikan anak. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka budak perempuan yang namanya mustaulidah atau ummul walad ini haram dijual, udah nggak boleh dijual, udah nggak boleh dijual, udah milik tuannya aja. Nah setelah itu nanti hukum-hukumnya yang sebagian tadi sudah saya singgung, itu dia bisa bebas, nggak boleh dijual, udah nggak boleh, udah milik tuannya. Ma'butlanihi, dengan batalnya baik atau penjualan, aidan juga illa min nafsiha, kecuali dari dirinya amat, fala yahrumu wala yabtulu, maka tidak haram dan juga tidak batal. Wa haruma alaihi, dan haram atas tuannya, aidan juga rohnuha, menggadaikan amat, menggadaikan budak perempuan mustaulidah, wa hibatuha, dan menghibahkannya, wal wasiyatu biha, dan wasiat dengannya. Beda sama budak perempuan yang belum jadi mustaulidah, dia boleh dihadiahin. Saya mau hadiahin Bang Ajis nih budak perempuan, nanti si perawan lagi, boleh. Lah kalau udah punya anak, anaknya anak saya nggak boleh. Itu namanya mustaulidah, udah milik tuan. Dihadiahin nggak boleh, kemudian untuk wasiat juga nggak boleh. Mau meninggal, nah, itu si Hindun buat buat Bang Dodi, wasiat nggak boleh juga, nggak boleh, karena otomatis dia meninggal, ya lagi wasiat, meninggal itu harusnya si Hindun budak, kasihan harusnya. Tuannya tuh banget hebat, nggak mau ngasih yang bekas. Kesian harusnya tuannya mati dia bebas, tapi kalau di wasiatin untuk orang lain jadi budak lagi dia. Tu wajaza lahu tasarrufu fima bil istikhdami wal at'i, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami, dikurangnya saya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.